iman, kemudian juga beramal kebajikan itu maksudnya dia itu apa? Dia jujur, dia amanah, tidak khianat gitu dalam usahanya. Pastikan itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman semuanya mau kerjasama ya pastilah secara secara Islam, secara umum pun juga ya harus lihat orangnya. Nggak mungkin kerjasama kita nggak kenal baik gitu ya. Makanya nanti kalau ada orang datang pengen ini kan usaha, lihat dulu gitu ya. Nah ini, jadi kalau di Sot 24 ini, kalau di An-Nisa 12 konteksnya itu adalah kepemilikan bersama. Kenapa? Karena nanti usaha juga sama. Misalnya kalau dasarnya CV ya. Jadi saya, kemudian ada orang lain, kita punya modal, kemudian disatukan kemudian usaha musyarakah. Nanti ada satu koperasi itu juga bisa menggunakan musyarakah juga, tapi nanti lebih spesifiknya akad kontemporernya itu adalah musyarakah musahamah. Ya, musyarakah musahamah itu adalah apa? Musyarakah musahamah itu adalah konteks dari kepemilikan kerjasama, gitu ya. Kemudian dia dia di musyarakah musahamah itu ditentukan berdasarkan modal yang dimiliki. Nah, itu adalah musyarakah musahamah. Nah, boleh tambah satu lagi yaitu musyarakah mutanakisah, MMQ. Teman-teman udah dengar ya? Oh iya, siapa tadi? Kenapa? Nggak bisa on mic. Izin mohon maaf sebelumnya tidak dapat on mic ya. Ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan sudah terdengar ya lagi ya. Ya, tadi agak tidak terdengar sedikit gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih ya. Jadi kalau ada yang, saya biasa kalau ngajar semangat banget nih. Ini masih panjang soal ceritanya nih. Waktu kita udah mau habis nih. Jadi agak-agak cepat. Tapi anak-anak sekarang mahasiswa tuh udah biasa kok ngomongnya cepet ya. Teman-teman juga biasa mahasiswa tuh kalau nyetel video tuh biasa dipercepat gitu. Kalau saya dipercepat lebih cepat lagi gitu ya. Oke. Tapi kalau yang nggak paham, ya boleh ditanyakan. Boleh saya lebih pelan lagi nanti ya. Jadi akad musyarakah atau akad kerjasama ini, musyarakah atau syirkah, yaitu sama. Itu ada di surat An-Nisa 12 dan juga surat Sot ayat ke-24 ya. Kemudian rukunnya, kayaknya kalau di semua akad muamalah itu hampir semua rukunnya ya akidain ya, dua orang yang berakad. Di situ ada pelaku akadnya, ada mitra usahanya, ada objeknya, ada malnya ya, kemudian juga ada kerjanya ya, kemudian juga ada sighotnya, ijab dan qabulnya, nisbah keuntungan bagi hasilnya. Itu semuanya saya yakin kalau ini sering diulang-ulang, udah pertemuan ke-6 saya yakin sudah paham semuanya lah, itu rukunnya. Syaratnya juga tidak jauh berbeda, artinya orang yang berangkat dia harus betul-betul memang paham, sadar, tidak ada unsur paksaan, memahami dari akadnya tersebut ya. Syarat musyarakah ya, presentasinya, kemudian juga keuntungannya masing-masing. Nah, itu dari musyarakah itu. Oh iya, tadi saya nyebutkan ini kan, tadi saya nyebutkan dengan MMQ ya, musyarakah mutanakisah. Itu yang kontemporer sekarang dan banyak dilaksanakan di perbankan syariah saat ini. Tapi kalau yang klasik, nah ini biasa kalau di ujian ini ada ya, tapi minimal tahu lah ya. Jadi syirkah itu atau musyarakah dalam khazanah fikih klasik, fikih muamalah klasik, itu ada itu syirkah inan ya. Kemudian ada syirkah yang sifatnya itu adalah mufawadah ya, kemudian juga ada syirkah abdan atau akmal, kemudian ada syirkah wujuh gitu ya. Nah, jadi syirkah inan itu adalah syirkah atau kerjasama dua pihak yang memberi modal dalam jumlah yang berbeda. Nah, dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal, inan ya, atau inan gitu ya. Inan itu ya, jadi itu adalah kalau biasanya inan kadang biasanya itu ya. Jadi syirkah inan ini adalah di mana pihaknya itu dua pihak atau lebih yang berserikat itu dia modalnya nggak sama gitu ya, nggak sama. Nah, sementara kalau mufawadah itu adalah dua pihak itu modal dengan jumlah yang sama, keuntungan ditanggung bersama. Nah, nanti kalau di kalangan Syafi'iyah mereka tuh lebih cenderung ya namanya syirkah itu harus mufawadah gitu ya. Syirkah itu harus sama gitu. Kalau beda ya bukan syirkah namanya gitu. Tapi itu pendapat gitu ya. Jadi intinya syirkah itu adalah kerjasama. Kemudian abdan, kalau abdan ini badan, ingat ya, kalau akmal atau abdan ya badan atau pekerjaan. Jadi kerjasama, tetapi masing-masing itu bukan keluar uang, tetapi dari sisi keahliannya. Kerjasama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pihak tertentu dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Misalnya
saya pemborong bangunan misalnya gitu ya, kemudian ada project nih mau bikin rumah gitu ya, maka kemudian saya dan teman saya ini kemudian membuat sebuah membuat sebuah usaha, kemudian membuat rumah itu gitu ya. Jadi modalnya nggak dari kita tapi dari orang yang ngasih project itu. Itu namanya syirkah abdan atau syirkah amal ya. Sedangkan terakhir syirkah wujud itu adalah kerjasama antara percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Ini biasanya dalam perbankan itu dia masuk ke disebut dengan kafil ya, pokoknya dia menjamin gitu ya, yang memiliki kredibilitas. Jadi saya mau usaha nih gitu ya, kemudian siapa nih orang yang bisa dipercaya untuk bisa menjadikan dia itu memang bisa nih gitu ya, bisa bukan usahanya tapi kredibilitasnya, pekerjaannya, PT biasanya itu. Jadi kadang kita kan kalau pemborong itu biasanya mereka itu pakai bendera orang gitu ya. Bendera itu maksudnya adalah bukan bendera ini ya, maksudnya adalah menggunakan perusahaan orang lain untuk melakukan atau untuk melaksanakan proyeknya. Nah itu adalah syirkah wujuh ya. Jadi nanti masing-masing harusnya yang punya itu kan biasa kadang cuma ngasih duit aja gitu. Bagusnya kalau dalam Islam itu ya ngasih usahanya gitu ya. Nah ini yang klasik. Kemudian ya masih ada waktu sekitar saya tambahin ya 5 menit lagi ya. Jadi praktek akad syirkah. Ini syirkah nanti saya akan jelaskan yang musyarakah mutanaqisah ya.